Sampurasun sadana kembali lagi di channel FPL Cisun. Sorry banget nih, gua udah 2 minggu ya, sekitar 2 minggu nggak bikin video. Baru sempat lagi karena gua ada kesibukan, sempat dinas keluar kota dan juga sempat sakit juga nih, belum pulih 100%. Tapi gua coba untuk ngikutin di game week ke-7 kali ini. Oke, yang pertama gua mau bahas dulu pencapaian gua di game week 6 kemarin. Luar biasa hancur ya menurut gua. Hancurnya ini sebenarnya karena satu pemain sih. Si Chilwell bangke ini nggak starter lagi. Jadi di game week ke-6 kemarin gua melakukan satu transfer guys, dari Nicholas Jackson ke Alvarez. Dan ternyata ya Alvarez-nya cuman 1 poin juga. Jadi selama ini nih transfer yang gue lakukan ini gagal terus nih guys. Dan juga gue memutuskan untuk tidak menjual Chilwell. Padahal waktu itu gue masih punya 2 free transfer. Yang satunya gue pakai tadi ke Alvarez. Jadi gue masih punya 1 free sebetulnya. Tapi gue keep Chilwell dengan harapan dia bakal main lawan Bournemouth di kandang sendiri gitu ya. Ternyata dia cadangan lagi. Dapat 0 poin lagi, luar biasa. Sedangkan waktu itu gue bisa banget tuh kalau misalnya gue transfer ke backnya Newcastle, misalnya Botman atau Fabian Schär gitu ya. Tapi ya padahal di video gue yang terakhir, gue sendiri merekomendasikan back Newcastle. Kalau kalian ingat, gue rekomendasiin Trippier, ada Botman, ada Fabian Schär gue sebut juga. Tapi gue sendiri malah nggak transfer karena gue pikir Chilwell masih akan main ketika menghadapi Bournemouth. Ternyata enggak. Jadi gue harus puas dengan 58 poin dengan panah merah ke ranking 2,3 jutaan. Nggak apa-apa, kita masih di awal musim, masih banyak game week selanjutnya yang akan kita ikuti. Semoga kali ini pilihan kita tepat. Nah, seperti yang kita lihat di gambar nih, ada warna-warni kehidupan guys. Ada warna merah, ada warna kuning, ada berapa banyak tuh, banyak banget pemain-pemain gue cedera. Aduh, apakah harus panik? Enggak, tenang aja. Gue akan kasih info nih, beberapa info bagi kalian yang punya pemain-pemain seperti ini kayak Saka, Saliba, Chilwell juga mungkin. Apa sih yang harus kalian lakukan? Apakah kalian harus wildcard atau enggak gitu ya? Kalau gue pribadi sih gue nggak akan wildcard dulu di game ini karena gue masih punya 2 free transfer. Oke. Pertama, gue akan ganti Chilwell ke Trippier. Karena duitnya nggak cukup, gue harus mengorbankan 1 pemain lagi, yaitu antara Rashford atau Saka ke Bowen. Rencananya ya ke Bowen karena menghadapi Sheffield di kandang sendiri. Oke. Tapi untuk Saka ini masih wait and see. Kita masih harus tunggu news dari Arteta atau dari Arsenal gitu ya. Apakah Saka siap bermain atau tidak. Informasi terakhir yang gue dapat, Saka itu masih belum latihan, tapi kondisinya oke. Jadi kita masih harus mereka akan masih pantau kondisinya Saka untuk hari ini. Dan juga Saliba juga demikian, masih harus dipantau. Ada info juga mengenai Martinelli dan Trossard juga untuk Arsenal. Mereka masih belum bisa berlatih, tapi masih akan dipantau hari demi hari ya, daily basis gitu. Selanjutnya gue akan membahas mengenai double game week yang terjadi di game week ke-7 ini nih guys. Jadi ada 2 tim, yaitu Luton dan juga Burnley, yang akan bertanding sebanyak 2 kali dalam 1 game week guys. Oke, itulah namanya double game week. Untuk Luton akan menghadapi Everton away dan juga Burnley home. Sedangkan untuk Burnley akan menghadapi Newcastle away dan juga Luton away. Kita bahas dulu mengenai Luton. Luton menurut gue 2 pertandingan tersebut cukup mudah. Jadi bagi kalian yang mau masukin pemain Luton boleh juga nih kesempatan karena ini merupakan double game week. Jadi nanti poinnya akan dihitung akumulasi guys. Game week, di pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Kalau contohnya nih, gue merekomendasikan Charlton Morris dan juga Amari Bell. Charlton Morris adalah strikernya Luton, striker utama, cukup tajam dan juga pengambil penalti, harganya cukup murah 5,6 juta juga.
Sedangkan Amaribel merupakan bek utama dari Luton, selalu bermain full 90 menit dengan harga yang murah 4 juta. Jadi misalnya nih, si Luton clean sheet 2 kali lawan Everton dan lawan Burnley. Ya udah, poin clean sheet-nya akan dapat 2 poin tuh. 4 di lawan Everton dan 4 lawan Burnley. Begitu juga dengan poin dari menit bermain. Menit bermain kan kalau di atas 60 menit itu dapat 2 poin tuh. Nah, berarti kalau dia main aja di atas 60 menit dalam 2 pertandingan tersebut, dia udah dapat 4 poin. Itulah untungnya double game week, guys. Dan bahkan ada beberapa teman gue nih yang berencana untuk ngaptenin si Morris ini di game week kali ini daripada Haaland, dengan pertimbangan dia punya 2 kesempatan untuk ngegolin gitu lah guys istilahnya. Oke, untuk Burnley mungkin nggak segampang Luton ya, karena dia harus menghadapi Newcastle away, baru lawan Luton. Mungkin pemain yang gue rekomendasikan untuk Burnley ada Zeki Amdoni dan juga Luka Koleoso. Untuk Burnley ini gue nggak merekomendasikan back karena pertahanannya tidak cukup baik, tapi secara permainan tuh cukup ofensif nih, cukup atraktif. Jadi ada kemungkinan sih dia bakal bisa ngegolin ya menurut gue. Ambroni ini udah ngegolin 1 by the way, dan juga Koleoso ini udah ngasih assist 1 kali. Jadi boleh nih kalau kalian yang ada mempertimbangkan untuk masukin pemain-pemain dari 2 tim ini untuk double game week kali ini. Oke, selanjutnya gue akan bahas mengenai back Newcastle yang satu ini, yaitu Kieran Trippier. Kalian bisa cek di video gue yang terakhir sebelumnya bahwa gue juga merekomendasikan untuk masukin Kieran Trippier ini sejak game week kelima ya waktu itu. Karena gue bilang fixtures-nya Newcastle atau pertandingan Newcastle ini akan membaik dari game week 5. Padahal sebelumnya di game week 1 sampai 4 Newcastle tidak berhasil melakukan clean sheet sama sekali. Tapi di game week ke-5 dan ke-6 mereka membuktikan, dan juga Trippier ini akhirnya nyetak 3 assist langsung loh dalam 1 game. Sayangnya gue nggak punya dan gue nggak beli. Ya itulah FPL ya guys. Oke, sekarang harganya ini udah naik nih ke 6,7. Jadi udah cukup mahal. Ownership-nya sudah meningkat cukup banyak menjadi 39%. Dengan total points 31. Untuk 6 game week ke depan masih cukup mudah menurut gua. Yang berat mungkin hanya di game week 10 melawan Arsenal di kandang sendiri. Itu pun menurut gua masih bisa banget Newcastle melawan. Tapi yang menjadi perhatian adalah Newcastle ini main di 3 kompetisi, bahkan 4 ya. Kalau FA Cup sudah mulai ya. Ada Liga Champions juga dan juga ada Piala Liga di mana mereka masih lolos ya kemarin setelah mengalahkan Manchester City 1-0. Luar biasa. Dan ya, apakah Kieran Trippier ini akan menjadi main full terus 90 menit di setiap laga gitu. Itu kan ya mungkin sekali-kali akan dicadangin juga menurut gua. Itu yang harus menjadi perhatian sih. Dia udah berumur juga di atas 30, jadi nggak mungkin sih menurut gua dia main full 90 menit terus di setiap laga, bisa seminggu 3 kali gitu ya. Terlalu banyak lah, too much lah buat dia. Meskipun ya attacking returns dari Trippier sih nggak bisa diragukan. Assist-nya mantap, dia ambil corner, ambil free kick juga. Nah, mungkin opsi lain bagi kalian yang nggak punya duit 6,7, kalian bisa pertimbangkan juga back-back Newcastle yang lain, seperti Fabian Schär dengan harga 5 juta maupun Sven Botman harga 4,7 juta. Meskipun Sven Botman ini hati-hati ya, karena dia belum tentu bisa main lawan Burnley di game ke-7 karena sempat mengalami cedera ringan ya. Tapi masih kita pantau lah berita-beritanya seperti apa, oke? Selanjutnya adalah Mo Salah. Gue mau bahas Mo Salah karena ini merupakan target inceran gue nih selanjutnya. Cuman gue masih bingung aja nih ngumpulin duitnya dari mana. Karena harganya cukup mahal, 12,5 juta dengan ownership 31%. Mo Salah ini nggak pernah blank loh guys. Dari game ke-1 sampai ke-6 kemarin dia selalu berhasil setidaknya menciptakan 1 assist lah atau 1 gol lah gitu setiap pertandingan. Nggak pernah blank sama sekali, nggak ada assist ataupun nggak ada gol gitu. Jadi luar biasa sih, sangat worth it untuk dibeli dengan total poin 43.
selama ini sudah mencetak 3 gol dan 4 assist. Kalau kita lihat pertandingannya di game week 7 sampai 11 ini menurut gua relatif mudah. Yang sulit hanya game week ke-7 saja mungkin ya menghadapi Spurs, di kandang Spurs. Di mana kita tahu sendiri Spurs juga lagi on fire. Liverpool juga nggak kalah on fire nih guys, di 6 pertandingan Liga Inggris dia berhasil 5 kemenangan beruntun dan hanya 1 draw ketika lawan Chelsea di pertandingan pertama. Jadi Salah ini, selalu dimainkan, selalu menjadi kepercayaan, Klopp, di mana untuk sisi lainnya itu sering dirotasi ya seperti Jota, Luis Diaz, Nunes, Gakpo itu sering dirotasi, tapi untuk Mo Salah ini selalu menjadi pilihan utama. Jadi kalian nggak perlu khawatir mengenai rotasi untuk Mo Salah ini. Nah, cuman gimana? Kita dapetin duit 12,5 juta gitu ya, apalagi kita udah nggak punya banyak uang di bank. Gua akan bahas selanjutnya, guys. Inilah salah satu cara untuk mendapatkan uang 12,5 juta itu ya. Jadi kalian bisa, jual salah satu premium midfielder kalian, yaitu misalnya Rashford atau Bruno atau Odegaard mungkin yang kalian punya, ke Anthony Gordon. Ya, ini merupakan salah satu contoh yang gua rasa cukup oke gitu guys. Pilihan yang cukup baik lah menurut gua. Karena harganya murah, hanya 5,6 juta saja, dan ditambah lagi bahwa pesaing Anthony Gordon di Newcastle di posisi yang sama yaitu winger kiri adalah Harvey Barnes, itu sedang cedera 3 bulan guys. Jadi diprediksi akan tidak bisa bermain selama 3 bulan. Maka posisi itu akan diisi oleh Anthony Gordon ini. Di mana seperti yang kita ketahui Newcastle memiliki kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Terbukti kemarin menang 8-0 lawan Sheffield. Dan juga fixtures-nya atau pertandingannya seperti yang gue bahas sebelumnya masih cukup mudah. Apalagi di game week 7 menghadapi Burnley di kandang sendiri ya guys. Anthony Gordon sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan 3 assist. Sebuah pencapaian yang menurut gue sih luar biasa ya, dengan harganya sangat murah 5,6 juta. Cukup worth it sih menurut gue, asal dia bisa konsisten untuk performance-nya di musim ini. Mudah-mudahan dia bisa konsisten guys. Mungkin pertimbangan lain adalah James Ward-Prowse yang murah juga tuh dari West Ham. Atau mungkin kalian bisa pertimbangkan juga Jeremy Dokunya City, tapi ada rentan rotasi ya di sana. Jadi menurut gue sih Anthony Gordon nggak ada salahnya untuk kita coba untuk mendapatkan space duit ya, space uang agar kita bisa mentransfer Mo Salah. Oke, sekian aja guys pembahasan kita di video kali ini untuk game week yang ke-7. Mudah-mudahan poinnya jauh lebih baik ya dibandingkan dengan game week ke-6 kemarin. Ikuti dan support terus channel ini dengan memberikan like dan juga subscribe-nya. Hatur nuhun.